Hai guys, semua yang menonton di rumah dimanapun itu, balik lagi di garasi. Belum ada namanya, Home Garage, gue panggilnya Home Garage. Jadi di video kali ini kita mau ngebahas si Garage Queen. Tapi Queennya lagi nggak cantik. Jadi si Temi, mungkin followers lama pasti tahu, gue awalnya tuh pakai si Ninja 2,5 karbu ini, si Temi. Cuman sejak nyentul waktu itu pernah jatuh, di jalan juga pernah jatuh karena udah sejak itu dia kayak bisa dibilang udah nggak perfect. Jadi gue juga waktu itu ada Aerox, and then ada ZX, jadi dia nih jarang, kayak kurang kasih sayang gitu sayangnya. So hari ini kita akan attempt to refresh her a little bit, karena gue juga sudah beli beberapa stuff, mainly baut, karena si Temi ini kan sering gonta-ganti dari body balap jadi body standar, jadi body balap lagi kalau gue nyentul. Nggak sering sih, tapi beberapa kali. Terus pernah repair juga pas jatuh, jadi tuh kayak karet-karet yang mur baut di fairing gitu tuh udah banyak yang hilang, dan bautnya tuh udah banyak yang nggak original. Jadi gue juga udah beli beberapa, belum semua sih, karena beberapa ada yang nggak ready. Beli dari Kawasaki beberapa baut dan mur juga yang buat nempel ke fairing dan segala macam. Pertama-tama tapi dia karena sudah lama di garasi, nggak pernah dipanasin, hanya dilap-lap doang kayak di video yang waktu itu nginclongin renya. Kita coba nyalain ya. Denger nggak? Soak guys, cuman no problem karena kita ada jumper aki. Sakit. Jadi gue mau nyobain ini sekalian untuk ngidupin si Temi. Jadi ini tuh power bank jumper aki, mereknya Vigen. For vehicle up to 5000 cc, jadi nggak cuma motor, bisa buat mobil juga. Video gue belakangan ini berguna ya kayaknya, sharing info untuk yang bisa berguna buat kalian di rumah juga. Mungkin ada yang motornya sering soak atau ada yang lagi soak. Ini I think something that you have to have around, karena akan helpful sekali. Ini gue juga kebetulan waktu itu si Om Leo, bukan pas mogok kemarin yang di video, dulu pernah ada masalah juga pas masalah spoolnya itu awal-awal bermasalah. Jadi motornya mogok, harus di jumper. Emang tangan orang baik tuh bisa nyalain langsung. Dia belinya itu di SLM Store. Pokoknya segala macam harga, tokonya di mana, link beli segala macam ada di description box di bawah ya. Yuk kita buka dulu. Alright, jadi dia ini kapasitasnya 7200 mAh, itu lumayan gede. Gue denger untuk mobil itu kalau fully charge bisa sekitar 3 kali ngejumper katanya. Ini pertama, ini fresh out the box, gue baru unbox tadi juga. Dia itu dari pabrik katanya sekitar 70% charge, jadi kita bisa langsung pakai. Ini bukanya gimana ya? Dia magnet ke belakang gini. Kebalik. Widih. Oke guys, jadi dia kayak begini. Powerbanknya kayak powerbank biasa tuh, udah ada isinya. Cuma kabelnya aja sih yang beda. Kabelnya itu dia kabel jumper yang langsung ke aki guys, plus minus. Oke, jadi dalamnya itu dapat powerbanknya beserta kabel jumpernya. Terus ini ada biasa panduan manual book, sama dapat kabel chargernya buat kalau powerbanknya habis. Oke, jadi boxnya kita pinggirin dulu, tolong kameramen. Alright, jadi kita pakainya itu ini dicolokin dulu ke sini. Sesuai bentuknya kayak gini ya guys. Dia ada senternya juga. Gimana nyalainnya? Cool. Mungkin kalian mogok di pinggir jalan, and then butuh jumper, butuh lampu gini, bisa buat ngeliat nih. Joknya kita buka dulu. Akinya di sini. Kita langsung coba nyalain Temi aja ya. Lampu CDI-nya nyala. Jadi kalau aki itu biasanya yang minus duluan. Pokoknya dia nempel sama baut. Aki yang minusnya. Nah, terus yang satu lagi ke yang sisi merahnya. Oke, moment of truth. Kita coba starter si Temi. Wih, akinya aja langsung lebih tokcer. Cuma kayaknya belum ngisi. Biasa motor karbu, bensinnya belum turun.
Oke, Montem, kamu bisa. Bensinnya belum turun. Sukses, Temi nyala lagi. Itu karbu, bukan aki. Jadi karena sudah malam, intinya this vegan jumper aki ini good to have around you. Mungkin ditaruh di dalam tas atau di dalam jok segala macam. Buat motor yang misalnya udah lama dipakai atau akinya mungkin udah tua, kurang sehat, udah nggak fully charged. Ini nice to have. By the way, kalau kalian lihat juga di sebelah senternya tuh ada USB port biasa. Jadi ini bisa buat jadi power bank biasa juga. Muat di dalam tas. Manju, Temi nyala. Oke, aki segala macam kelistrikan udah aman. Gue tinggal nyalain aja besok pas udah mau dipakai lagi. Tadi kedengeran banget pas sebelumnya itu kan sampai kerek. Terus pas ini dicolok, terus yang lampu di sini udah hijau, dia tuh kayak ready to go, starter. Akinya langsung fresh lagi, langsung cekik gitu. Jadi kalau kalian penasaran belinya di mana, linksnya ada di description box di bawah. Check it out. Oke guys, next up. Jadi gue ini memang berencana untuk restorasi si Temi ini. Karena kan memang dia tuh ibaratnya motor gue yang gue pakai tiap hari pertama. Karena memang dari dulu gue baru awal motoran itu pas punya si Temi ini nih, J2,5 ini. Fun fact, gue sering ngomong ini tapi bagi kalian yang nggak tahu, ini dulu tuh motornya punya Dimel. Dimel itu temen gue dari SD. Waktu itu pas gue lulus SMA mau kuliah, somehow dia udah nggak pakai, mau dijual, harga oke, deal. Jadi jadilah si Temi ini, Ninja 250 karbu. By the way, si Temi ini kan bodinya hitam, peleknya merah. Cuman identiknya Temi itu sebenarnya hitam gold kayak si bodinya ini. Nah, waktu itu gue dapet wheelset murah yang goldnya masih ada, gold chrome ada di situ. Waktu itu gue dapet wheelset murah, terus gue cat merah, gue kasih ban slick buat track day, pakai fairing track day. Waktu itu jatuh, jadi ada ya beberapa dings jatuh di sentul kecil. Yang belum nonton videonya ada di sini. Nah, ngapain gue pegang-pegang ini? Ini notebook waktu itu dapat dari acara ZX25 sih. Cuman isinya adalah catatan parts. Pusing gak lu lihat kode-kode gitu? Catatan parts yang ya 3 halaman yang gue mau cari untuk si Temi ini yang dia itu missing gitu. Jadi waktu itu gue sempet story ini udah agak lama sih. Jadi gue liatin motornya sambil ngeliatin parts katalognya. Misalnya baut mana yang ini, terus gue lihat di katalognya, oh kodenya ini, gue catet berapa piece. Sebenarnya ini pesanan gue belum datang semua karena memang ada beberapa baut kecil yang belum dapatnya yang baut-baut gede, kayak contohnya buat yang di area cockpit sini. Nanti kita lihat, ngelihat baut ori masih baru itu cakep banget. Nah, waktu itu banyak yang nanya gimana tahu kode partnya. Jadi ini informasi berguna lagi buat kalian, karena gue sering nyari parts buat motor-motor customer di Iron Horse juga. Jadi gue sudah lumayan terbiasa. Jadi tuh the way bike parts catalog work itu, jadi kan ada diagram part, misalnya bagian tangki, bagian fairing, bagian segala macam. Nah itu tuh di gambarnya ada misalnya angka 1, kalau Kawasaki itu kayak pokoknya beberapa angka, kadang ada hurufnya juga. Nah dari situ itu bukan kodenya, dari gambar itu kita trace lagi ke list di sebelahnya, itu tuh cuma kayak code buat digambar, terus kita lihat kode partnya. Nah kode part tuh contohnya kayak ini nih, misalnya 92151 strip 1654, ini tuh baut. Jadi ini tuh kode part Kawasaki. Jadi misalnya baut di Ninja Karbu ada yang sama di misalnya ZX636, beberapa baut. Nah kode partnya chances are tuh sama persis, jadi memang persamaan. Jadi gue buka katalog partsnya itu, katalog parts itu dapat dari mana? Waktu itu banyak yang nanya, kok bisa tahu kodenya dari mana? Waktu itu gue dapat, sebenarnya kalian googling aja, misalnya Ninja 250 2011 parts catalog, nanti tuh ada yang keluar gitu. Jadi kalian tinggal search, dapat kodenya, masukin total berapa piece sambil cek di motornya. Emang prosesnya makan waktu agak lama sih, ini gue juga waktu itu agak puyeng, jadi kayak yang ini udah belum ya, yang ini udah belum ya gitu. Cuman jadi so far gue baru dapat segitu partsnya yang udah datang. Pesanan masih ada yang nunggu, baut-baut, beberapa baut dan fitting-fitting segala macam yang udah banyak hilang dari fairingnya, seperti gue jelasin tadi. Terus di akhir juga setelah itu gue plan untuk repaint si Temi. Jadi gue nih juga waktu itu pesen stiker tangki. Kalau ini kan
Ini sebenarnya kayak stiker warning ini kan di luar, cuma gue udah beberapa kali repair, ini udah kena pernis jadi nggak bisa dikelentek. Terus kalau stiker Kawasaki di tangki gini, dia ini di bawah pernis. Jadi ini gue masih nunggu juga sebelum repaint. Nanti stiker udah lengkap, mau full repaint black biar jadi ganteng lagi si Temi ini. Cantik sih sebenarnya gue bilang, karena hitam gold itu tuh gimana gitu. Waktu itu pas Temi gue bikin warna biru sempet orang-orang tuh banyak yang kayak bagusan hitam gold, bagusan hitam gold. Gue setuju dan akhirnya gue balikin lagi, jadi manju lagi dia. Oke, kalau gitu mungkin kita mulai dengan tank rubber stopper. Jadi kalau kalian tahu tangki ini kan duduknya plek kayak ada karetnya gitu yang megang bentuk tangkinya tuh kayak ada huruf U gitu. Nah waktu itu tuh si Temi punya hilang satu, jadi gue beliin 2 aja sekalian buat biar ganti dua-duanya baru, biar rubbernya fresh lagi. Jadi kita mau angkat dulu tangkinya si Temi. First of all, seperti biasa kita butuh tools dari si 59 piece toolkit gua. Buka tangki itu kita butuh kunci T10. Jadi basically cuma yang ngelepas 2 baut ini aja sih. Kita pakai kunci T aja yang agak tinggi ya, supaya nggak mentok-mentok ke tangki pas dibuka, terus lebih cepat aja prosesnya. Bongkar dulu. By the way, gue selalu shoot videos ini biasanya malam-malam guys, soalnya kalau siang itu kan antara gue lagi gawe atau nggak di depan tuh banyak tukang bakso, siomay, bakpao segala macam pada lewat. Jadi kita videonya malam aja pas sepi. By the way, ini baut biar nggak hilang, gue punya magnetic tray. Ya, ini pokoknya ya take 2. Jadi dia nempel, tuh, mantap kan, magnet. Oke, so jadi stoppernya dia tuh ada di bawah sini. Ini kalian bisa lihat nggak, tangkinya oglak karena karetnya cuma ada yang sebelah kanan, sebelah kiri tuh nggak ada. Nah jadi ini dia, namanya apa sih, damper fuel tank. Kita buka dulu guys. Ini gua harganya gua lupa karena I lost the bill, resipnya hilang. Kalian coba cari aja lah di online, semuanya kan online zaman sekarang. Ini stoppernya. Nah ini udah kelihatan stoppernya. Jadi seperti kalian bisa lihat, ini ada stoppernya satu yang sebelah sini tapi udah nggak ada. Makanya tadi dia geraknya kayak nggak balance gitu. Yang lama nih ya, sebenarnya masih nggak apa-apa sih, cuman kita sekalian ganti sama yang baru aja ya. Nih, lebih mantap kan? Nggak habis gue kalau beli satu rasanya kayak gimana gitu. Bye bye old one. Kita angkat sedikit tangkinya. Ini diselipin aja nih. Nah, selipin lagi yang sebelah sini biar tangkinya tuh duduknya nggak goyang-goyang kayak tadi gitu guys. Ini harus agak diatasin karbonnya. Nah sih tangkinya udah nggak oleng sebelah lagi, udah manju. Nah dampernya udah kepasang, kita sekarang mau pasang bautnya. Wih, ya udahlah ya, nanti mau di repaint ini. Baut yang tadi 2 piece, jangan lupa. Jadi kalau bongkar motor guys, jangan lupa dipasang lagi, karena kalau nggak ntar pas dipakai copot di jalan sih kocak. Gue suka deh kunci T ini, Tekiro. Ada ininya karet, bagus banget. Baling-baling, kencang, satu juga kencang. Udah, stoppernya udah manju, jadi tangkinya udah secure sekarang. Oke guys, jadi kita mau ganti si baut ini tuh ada di sini, sini. Ini tuh yang baut bolt socket 6x14, ada bahasa Thailandnya. Oh ya, made in Thailand. Jadi kalau kalian lihat ini mungkin bisa jadi, gue lupa, mungkin emang Ninja Carbu ini warnanya hitam atau tadinya tuh silver begini, stainless, bagus nih ya kan, lihat. Sekarang udah sampai kayak gini, jadi kita mau ganti semua biar fresh aja lagi. Enak kan pakai ginian? Dua kali, 3 kali malah. Nah, bautnya udah manju lagi kan? Tuh, like new.
nggak hitam yang kayak tadi lagi. Nah guys, gue notice sesuatu juga. Nah, ini kan dia ada kayak murnya gitu nih. Nah, yang sebelah sini nih dia nggak ada, makanya gue beli beginian nih. Namanya Natwell 5 mili. Jadi ini tuh kayak murnya gitu loh. Kayak gini nih guys. Tapi berhubung kita belum ada baut yang untuk screw windshieldnya, jadi kita pasang rumahnya dulu aja. Kita tinggal masukin dong. Plup. Udah deh, mumpung sekalian bongkar. Cuma baut luarnya mah belum ada. Nah guys, ngomongin Natwell ini, oh by the way, kenapa mungkin ada yang bertanya-tanya kenapa renya kebongkar gini? Bukan lagi di servis sendiri di rumah, cuman tangkinya tuh ada beberapa bocel gitu gara-gara kebodohan gua. Jadi waktu itu pas buka pasang steering damper ini buat ngilangin suara burung itu, pas gue nyabut kepentok ke tangkinya bocel, jadi lagi di repair tangkinya. Jadi fairing ini funny story karena gue kalau jatuh tuh somehow selalu ke kanan. Jadi fairing yang kanan ini tuh sudah gak cuma gue, dari motornya masih di email aja dia pernah cerita motornya pernah jatuh ke kanan. Jadi ini fairing yang kanan tuh udah pernah di repair. Kalau yang kiri seingat gue pernah juga tapi cuma area dikit. Nah ini udah pernah di repaint full. Jadi yang rumah untuk Natwell tadi ini kan dia dibaut, ini kan ketemu kepala ninjanya, dia dibaut sini berarti dia butuh Natwell itu buat kayak murnya gitu. Nah yang ini kan masih ada nih 2 komplit ya kan. Nah kalau yang ini karena repair terus mungkin dicopot terus nggak dipasang lagi gitu, jadi kita mau pasangin ke sini Natwell lagi, tinggal masukin aja kayak tadi. Iya, tight squeeze, plung, plung, manju. Next time dipasang udah bisa dipakein bautnya lagi di sini. Kita nggak bakal pasang ini fairing hari ini karena kita masih missing baut yang untuk di itunya guys. Yang tadi gue bilang baut windshieldnya masih kurang. Jadi kita pasangnya nanti aja. Oke guys, jadi intinya itu kita nyicil kerjaan dikit aja. Gue nggak akan ngerjain Temi sampai selesai hari ini. Project Temi is underway. Gue juga partsnya belum lengkap semua. Cuman gue akan nunggu itu semua lengkap. Dan kita bakal restore Temi. Gue plan untuk repaint the whole thing biar itemnya seragam semua. Karena ini pernah repair, yang ini masih ori. Jadi itemnya itu agak-agak belang gitu. Jadi kalau begitu videonya sampai sini aja. Semoga video ini useful ya. Gue lumayan seneng bikin, meskipun video-video kayak gini agak sedikit lebih repot bikinnya, cuman gue seneng aja kalau banyak yang nonton terus bisa get something from it gitu. Kayak misalnya tadi yang power bank buat aki itu bisa berguna buat kalian, gak cuma anak motor ya, anak mobil juga berguna. Itu kalian charge full aja, selalu ready di motor atau di mobil atau di tas, bahkan ready to go if anything happens. Misalnya kalian lupa matiin kontak atau gimana kan, daripada dorong pulang atau towing keluar duit lagi lebih mahal, cuma beli power bank sekali bisa dipakai terus. Manju batu. Ya guys, kalau begitu semoga sekarang garasinya juga udah sedikit mendingan, lighting segala macam. Next gue juga tools akan kita udah pasang di tembok situ seperti gue bilang di video kemarin. Papannya udah datang tapi barusan datang, jadi belum sempet dipasang. Jadi itu mohon bersabar. Semoga video ini berguna. Kalau kalian suka, jangan lupa di like, komen juga, share dan subscribe. Share ke teman kalian, subscribe juga ke channel gue supaya nggak ketinggalan video-video kayak gini. Kan lagi pandemi gini juga kita lagi banyak di rumah, makanya gue juga lagi banyak video di rumah. As always, thank you guys for watching. Until next time. Fun fact, tadi kita pakai ring light ini. Bukannya mau kayak beauty vlogger atau tiktoker atau apa ya. Cuma gue mau pamer aja, ini ring light keren banget tuh. Bisa bisa di dim gini, terus warnanya bisa beberapa warna tuh, lihat. Manju kan? Softbox gue juga, gue mau pamer lagi. Softbox gue, bolamnya bisa ganti-ganti warna. Mau warna apa? Warna oranye bisa. Nih oranye, kerenya. Nih kuning gold, kayak Temi. Hijau. Biru Tosca, biru. Pink, red. Jadi ini bisa buat ambient lighting juga kalau buat video di kamar gitu. Jadi yang bilang duit gua habis beli beginian, nggak beli Marce atau Brembo atau apa, biarin aja. Karena beli kayak gini invest untuk
video gear supaya video gue lebih bagus, yang nonton lebih banyak, lebih cuan, baru beli Brembo atau Marce. Kalau beli Marce doang nggak jadi duit ya gak, kecuali yang nonton 10 juta orang.